Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum kebetulan warahmatullahi wabarakatuh. kebetulan untuk Waalaikumsalam. materi yang ini saya yang akan memberikan penjelasan terkait dengan evaluasinya. Tadi Bapak dan Ibu sudah diinfokan oleh Bu Gita nih bagaimana mengaudit, apa saja yang perlu diaudit ya Bapak dan Ibu. Boleh saya tanya Bapak dan Ibu sedikit mereview ya. Kita punya berapa kriteria SJPH Bapak dan Ibu? Ada 5, Bu. Ada Ada 5. 5. Oke. Eh, Bu Rika tadi ya. Oke, Bapak dan Ibu, boleh ada yang bisa jawab 5 kriteria ini apa saja? Pak Raisa boleh? Saya, Bu. Boleh Ada jawab? Bu, Komitmen yang menjawab, Boleh bahan jawab, Bu. proses produk halal, produk, Ya, pengetahuan, dan evaluasi. pengetahuan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi, Bu. Pemantauan dan evaluasi. Ibu Yuli sebelumnya Ibu siapa tadi? Bu Elisa ya? Ibu siapa tadi yang menyebutkan mulai dari kriteria yang pertama? Tadi yang menyebutkan kriteria mulai dari yang pertama siapa? Bu Elisa atau Saya juga sama, Bu. sama ya Bu Yuli ya? Ya. Oke, baik deh Bu Elisa. Tunjuk tangan boleh nih. Bu Elisa, yang diperlukan pada saat kita mengaudit apa saja, Bu Elisa? Boleh, yang diperlukan saat kita mengaudit, Bapak dan Ibu. Sebelum kita mau ngaudit nih, kita biasanya butuh apa saja? Kita menyiapkan apa saja, Bapak dan Ibu? Daftar auditnya, Bu. Nah, daftar audit itu contohnya apa saja, Bu Rika? Itu yang tertera di manual SJPH-nya, Bu. Biasanya daftar auditnya. Daftar auditnya. Selain daftar audit, ada yang bisa menambahkan? Pak Wendy, silakan. Daftar pertanyaan audit, Bu. Betul, checklist. Daftar audit atau checklist ya. Daftar audit atau checklist. Terus kemudian ada lagi, apalagi Bapak dan Ibu? Bu Yuli, silakan. Jadwal auditnya, Bu. Betul, jadwal audit. Nah, terus SOP Bu, ada SOP, boleh Bapak untuk bikin SOP. pertanyaannya ya. Jadi Oke Bapak dan Bu. Ibu, jangan sampai nanti ketika audit, Bapak dan Ibu tidak membawa daftar pertanyaan. Nanti buang-buang waktu ya, gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu sudah sangat memahami. Saya izin share screen ya untuk materi yang unit kompetensi 6. Oke, baik. Silakan absensi Bapak dan Ibu. Waktunya sejam ya untuk materi yang ini. Oke, evaluasi tindak lanjut hasil audit internal berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022. Nah, Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan. Bisa bantu saya Bapak dan Ibu, unit kompetensi yang pertama itu apa, Bapak dan Ibu? Unit kompetensi yang pertama, Kompetensi penyelia halal, bukan, Bu? ya unit kompetensi yang pertama, unit kompetensi penyelia halal. Menyusun dokumen Menyusun penerapan activity. SJPH dan pendukungnya. Oke, wah rame nih kayaknya nih. Ya. Saya saya Menyiapkan, mencoba melihat yang bersuara di sini soalnya ya. menyiapkan Terus, dokumen Bu. iya. Terus kemudian unit kompetensi yang keempat. Melakukan tindakan Lakukan penanganan produk penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria memenuhi halal. kriteria, Bu. Oke, Betul. saya sudah nyatat namanya ya. Hmm. Terus, Bapak dan Ibu, unit kompetensi yang kedua. Menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Dokumen Menyiapkan dokumen daftar bahan ya, Bapak dan Ibu. dan kelengkapannya. Dan pendukungnya. Betul, dan pendukungnya. Nah, Bapak dan Ibu, saya pernah menjelaskan bedanya sertifikat yang RSHLN dengan sertifikat halal Indonesia. Ada yang tahu bedanya?
Kalau sertifikat halal Indonesia itu 1 kali seumur hidup. Kalau yang luar negeri itu dia ada jangka waktunya, Bu. Betul, ada jangka waktunya. Kemudian satu lagi yang membedakan apa, Bapak dan Ibu? Ada lagi? Nomor ID-nya. Betul, kalau yang ID yang menggunakan ID yang mana, Bu? Yang Indonesia di depannya pakai ID. Oh iya, betul. Kalau yang RSHLN, Biasanya angka 0. nah kalau yang RSHLN depannya REG. Oh, REG. Iya, 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 iya. ya. Nah, Bapak dan Ibu, cukup memahami sekali ya Bapak dan Ibu. Masya Allah, luar biasa Bapak dan Ibu. Angkatan ini saya appreciate dengan diskusinya yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Eh, ya, jadi tidak malu bertanya ya. Jadi forum kita hidup, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Oke, baik Bapak dan Ibu, tujuan pelatihan ya untuk evaluasi ini apa sih ya? Peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kalau berdasarkan SKKNI itu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Untuk apa? Menyusun laporan ketidaksesuaian, melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Nah, dari tadi Bapak dan Ibu, oh sudah ada laporan auditnya ya. Sudah belajar menyusun nih ya. Bagaimana melakukan evaluasinya itu ya. Nah, di sini ada berdasarkan kriteria ya, kriteria SJPH Bapak dan Ibu. Ada komitmen tanggung jawab, bahan, kemudian PPH, kemudian ada produk, ada pemantauan dan evaluasi. Kalau di sistemnya Bapak dan Ibu mungkin yang sudah ISO 9001 ya, itu dia adanya klausul ya, Bapak dan Ibu klausulnya kalau nggak salah ada 10 ya, benar Bapak dan Ibu, itu kurang lebihnya. Nah, itu ketika Bapak dan Ibu melakukan audit biasanya bawa tuh klausulnya tuh, karena klausulnya banyak ya Bapak dan Ibu, jadi kalau Bapak dan Ibu mengingatnya terlalu panjang gitu. Biasanya tuh yang auditor internalnya biasanya kalau mau audit bawa itu patokannya itu ya. Terus kalau misalnya mau bikin pertanyaan biasanya dilihat dulu nih. Oh, ini kalau si departemen distribusi, kalau departemen warehouse saya yang harus ditanyakan nih klausulnya yang ini nih. Ya, nanti dibikin pertanyaan sama Bapak dan Ibu. Atau biasanya Bapak dan Ibu bisa apa saja Bapak dan Ibu kalau untuk informasi awal bisa didapat dari dokumentasi. Kemudian, apalagi tadi yang disampaikan Bu Gita, ada dokumentasi, ada Wawancara, Bu. wawancara, betul, Bapak. Terus, ada apa lagi, Pak? Satu lagi. Kunjungan ke lapangan, Bu. Observasi, betul Observasi. ya. Betul, Pak Sofyan. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti boleh kalau Bapak dan Ibu melakukan audit internal ya, contohnya mungkin nanti Bapak dan Ibu OJT nih ya, bisa diterapin nih Bapak dan Ibu mulai melihat ruang lingkupnya. Oh, tempat saya OJT ruang lingkupnya ternyata dari penerimaan nih sampai distribusi. Atau ternyata hanya distribusi misalnya ya, itu ruang lingkupnya diperhatikan sama Bapak dan Ibu. Kemudian dokumentasi. Pak, Bu, di sini ada SOP apa saja? Nah, itu nanti Bapak dan Ibu boleh cek nih SOP-nya. Oh, ini saya baca ada SOP produksi, Pak. Boleh jelaskan produksinya seperti apa? Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Terus kemudian dari sisi tadi dokumentasi, wawancara, Bapak dan Ibu. Di sini kalau untuk proses rilis produknya bagaimana ya Pak? Oh ada QC-nya Pak Bu, misalnya gitu. Oh saya boleh bicara sama QC-nya. Nah jadi wawancara langsung nih sama si PIC-nya. Gimana ya kalau misalnya mau rilis produk, ada dokumen apa saja sebelum produknya rilis, gitu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu paham nih bagaimana nanti saya ketika mengaudit ya sudah mengerti. Nah, Bu Dewi, resen, ada yang ingin tanyakan, Bu Dewi? Boleh, Maaf, silakan. belum turun. Oke, Masih yang nggak tadi, apa-apa. Bu. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan Bu Dewi. Belum ada, Bu. Makasih. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, elemen kompetensinya ya, Bapak dan Ibu. Kalau tadi yang audit internal, elemen kompetensinya ada 3. Kalau sekarang evaluasi ada 2, melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan, hasil audit internalnya, kemudian didokumentasikan. Nah, di sini Bapak dan Ibu diharapkan untuk bisa
melakukan apa? Rencana tindakan perbaikan dan pencegahan, ya. Jadi ketika ada ketidaksesuaian, apa sih yang harus dilakukan, ya, supaya kejadian ini tuh tidak terulang lagi, harus dicegah nih, harus perbaikan nih, itu ya. Kemudian diverifikasi nih perbaikannya. Nah, apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian apakah nanti bisa dijalankan secara konsisten gitu ya. Kemudian divalidasi, dibuktikan langsung. Oh, kalau perbaikannya harus revisi, berarti harus ada revisiannya nih. Oh, kemarin saya minta SOP-nya direvisi. Nah, SOP revisinya mana? Kemudian sudah disosialisasikan belum SOP-nya? Ya, seperti itu dibuktikan langsung. Atau kalau misalnya, oh kebijakan halalnya sudah ada. Sudah Pak, saya sudah ada kebijakan halalnya. Coba tunjukkan kebijakan halalnya. Nah, itu. Jadi melihat langsung, oh iya benar ada di lobi, ternyata kebijakan halalnya sudah dipasang. Pakai standing banner misalnya ya. Atau misalnya Bapak dan Ibu pakai videotron yang berjalan ya, atau mungkin ditaruh di area produksi ketika karyawan mau masuk area produksi dipasanglah spanduk gitu ya, jadi karyawan bisa membaca itu ya. Jadi Bapak dan Ibu diverifikasi, divalidasi itu, kemudian didokumentasikan tindak lanjut hasil auditnya, didokumentasikan oleh Bapak dan Ibu, dipelihara ya Bapak dan Ibu. Tolong ketika nanti sudah selesai melaksanakan audit internalnya, Oh, 2 bulan. Ibu, Bapak dan Ibu di-scan ya, Bapak dan Ibu. Jadi tolong di-scan, Bapak dan Ibu dijadikan soft copy, karena takutnya nanti ketika Bapak dan Ibu diaudit oleh auditor eksternal, datang ketika menanyakan, bisa saya lihat hasil auditnya? Nah, ternyata Bapak dan Ibu lupa nih misalnya, menyimpannya, terselipkah ya, atau mungkin ternyata rusak ya. Nah, itu Bapak dan Ibu masih punya soft file-nya. Nah, itu boleh ditunjukkan Bapak dan Ibu. Atau misalnya pada saat Bapak dan Ibu diaudit, Bapak dan Ibu ternyata formnya menggunakan sistem, atau misalnya kalau di perusahaan itu pakainya SAP ya, misalnya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita cek bahannya apa, itu langsung keluar datanya. Suppliernya siapa, stoknya sisa berapa, nah itu langsung muncul. Itu boleh ditunjukkan kepada auditor. Jadi nggak mesti itu dalam bentuk hard copy ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya memang ada dalam bentuk soft copy, silakan ditunjukkan ya. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah punya form, sudah punya SOP, silakan digunakan ya. Tidak perlu lagi membuat lagi nih ya, membuat lagi SOP-nya, membuat lagi formnya seperti itu ya. Silakan boleh direvisi Bapak dan Ibu ya. Kemudian tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, ada verifikasi, validasi. Perbaikan itu apa? Di sini tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Oh, kok misalnya tadi ketidaksesuaiannya adalah ditemukan ternyata karyawan tidak bisa menyebutkan kebijakan halal ya. Nah, itu kemudian pencegahannya bagaimana? Oh, supaya karyawannya ingat terus nih pencegahannya, kalau gitu saya mau pasang kebijakan halalnya di lobi perusahaan dan di tempat produksi dan di gudang ya, supaya yang ingat seluruh karyawan ingat nih gitu, karena biasanya mobilitasnya produksi gudang lebih banyak mobilitasnya. Nah, itu dipasanglah kebijakan halal. Terus diverifikasi, Bapak dan Ibu nanti belajar memverifikasi nih, Bapak dan Ibu, karena dalam satu tim ini nanti ada yang bertindak sebagai auditi, ada yang bertindak sebagai auditor ya, Bapak dan Ibu. Biasanya yang terjadi adalah PIC-nya adalah orangnya itu-itu aja. Ya, misalnya dalam tim ada 10 nih Bapak dan Ibu. Jadi nanti biasanya Bapak dan Ibu yang berasal dari, oh saya penyelia halal dari QA, departemennya QA. Nah, Bapak nggak boleh ngaudit yang QA. Jadi kan nanti Bapak akan diaudit produksi atau akan diaudit logistik gitu ya. Nah, atau akan diaudit purchasing itu. Nah, nanti yang menjadi PIC di timnya Bapak ini biasanya adalah pas dia masuk juga sebagai tim auditor di sistem manajemen halalnya Bapak, Ibu. Nah, ini bisa ganti-gantian, yang tadinya jadi PIC bisa jadi auditor internal. Nanti ketika kita jadi
auditor internal, dia akan jadi PIC-nya yang akan kita tanyakan pada saat audit itu. Karena biasanya orangnya itu aja Bapak dan Ibu ya. Yang diamanahkan dia lagi gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi coba dibuat nanti ketika Bapak dan Ibu sudah selesai training, tolong yang lainnya di tempatnya Bapak dan Ibu ditrainingkan kembali, disosialisasikan. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu menjadi tim ya, itu PIC-nya bukan yang ada di tim manajemennya, tapi adalah staf-staf lain di tempatnya Bapak dan Ibu gitu ya. Biar nggak orangnya itu aja gitu ya Bapak dan Ibu. Oh. Kemudian divalidasi, ada pengujian kebenaran. Nah, kalau misalnya nanti sudah diverifikasi, oh SOP-nya sudah diperbaiki, sudah ada. Itu, coba tunjukkan SOP-nya. Sudah sosialisasikan belum? Bukti sosialisasinya apa? Ada daftar hadirnya atau tidak? Ya, ada materi sosialisasinya atau enggak? Sama ketika Bapak dan Ibu ketika melakukan training, oh ada daftar hadirnya tidak? Ada materi trainingnya atau tidak? Kemudian ada evaluasi trainingnya atau enggak? Ya, itu. Jadi dipastikan divalidasi sama Bapak dan Ibu kalau bentuknya itu ada, ya. Oh, saya ngaudit ke gudang. Nah, ternyata di gudang ada bahan yang tidak sesuai, gitu ya. Bahannya apa? Buktinya apa? Oh, itu ada sekian karton misalnya, gitu ya. Perbaikannya bagaimana nanti? Nah, kalau bahan ini tidak sesuai harus diapakan, gitu ya. Nanti validasinya bagaimana? Oh, kita nanti ya cari alternatif supplier. Oh, cari alternatif supplier berarti buktinya apa? Oh, ada PO-nya. Seperti itu ya, divalidasi sama Bapak dan Ibu. Kemudian evaluasi tindak lanjut di sini, mendokumentasikan hasil audit, tindak lanjut perbaikan. Yang dibutuhkan apa? Laporan hasil auditnya. Kemudian laporan tindakan koreksi dan pencegahan. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi sudah menyusun nih sampai dengan temuannya ya, Bapak dan Ibu. Tadi yang berwarna kuning ya. Nah, ini laporan yang kami buat. Silakan jika Bapak dan Ibu ingin gunakan di tempatnya Bapak dan Ibu atau mau dimodifikasi, silakan. Atau Bapak dan Ibu sudah punya format sendiri, silakan. Biasanya sudah sistem itu punya format sendiri. Kayak misalnya 9001 itu biasanya sudah punya tuh format laporan auditnya seperti apa. Terus laporan tindakan perbaikannya bagaimana, itu sudah punya formatnya. Nah, ini formatnya tersebut harus digunakan, nah, bisa digunakan tidak terbatas hanya untuk audit internal ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi bisa digunakan buat internal audit misalnya 9001 atau internal audit keamanan pangan, internal audit HACCP misalnya ya. Itu boleh silakan Bapak dan Ibu gunakan. Jadi formnya itu satu form itu bisa digunakan untuk banyak kegiatan ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya internal audit halal saja itu. Bisa digunakan untuk penanganan komplain misalnya kalau ada yang komplain selama ini Bapak dan Ibu pakai logbook misalnya ya, hanya dicatat di logbook terus kemudian by email. Nah, sekarang kalau misalnya ngemailin customer bisa pakai form tadi nih, form LTKP tadi nih ya, bisa dikasih ke customer, komplainnya apa, nanti Bapak dan Ibu kasih perbaikan ke customer. Nah, nanti jadi ada recordnya, Bapak dan Ibu, oh ada form komplainnya, itu ya. Kemudian memberikan informasi penjelasan tentang latar belakang dan penyebab permasalahan, memberikan penjelasan tindakan perbaikan dan pencegahannya, ada PIC-nya ya. Oh yang diauditnya siapa gitu ya. Terus batas waktunya sampai tanggal berapa itu. Kemudian verifikasi dilakukan untuk memastikan tindakan perbaikan sudah dilakukan. Jadi ada verifikasi, ada kolom verifikasinya. Terus ada pelaksanaan verifikasinya tanggal berapa. Ya, terus memastikan tindakan perbaikannya efektif atau tidak, ada komentarnya. Ya, kemudian status penyelesaian tindakan perbaikan dibuat dan diketahui atau diputuskan. Nah, ada pihak-pihak terkaitnya. Nah, terus ada kesimpulannya, ada saran perbaikan pencegahannya, ada tindakan perbaikan. Kemudian kesimpulan laporan audit dan tindakan perbaikan dibahas dalam kaji ulang. Nah, kaji ulang itu kalau Bapak dan Ibu lihat template-nya manual SCPH di halaman terakhir ya, Bapak dan Ibu ada kaji ulang, risalah kaji ulang, atau Bapak dan Ibu biasanya sistem nyebutnya manajemen review atau tinjauan manajemen. Sama ya Bapak dan Ibu. Formatnya bebas.
ya. Formatnya bebas, tapi mencakup 5 kriteria SJPH ya, Bapak dan Ibu ketika akan membuat risalah kaji ulang. Mulai dari komitmen sampai pemantauan. Itu tercantum dalam notulennya. Atau biasanya kita nyebutnya notulen meeting juga bisa, minutes of meeting juga bisa, ya. Jadi uh, untuk formnya itu fleksibel ya Bapak dan Ibu. Formatnya menurut yang mempermudah Bapak dan Ibu saja. Jadi kalau di template kami itu ada namanya risalah setelah hasil audit ya Bapak dan Ibu, setelah checklist audit. Tuh. Kemudian, nah ini tadi sudah menjelaskan ada tindakan perbaikannya, pencegahannya, ada rencana tanggal penyelesaiannya ya, ada verifikasi, ada komentar, ada statusnya sudah close atau belum gitu ya. Karena biasanya ada temuan yang butuh decision dari top management. Nah, biasanya top manajemennya jarang di kantor misalnya gitu ya. Nah, ketemunya pas kaji ulang nih, pas kaji ulang sampaikan semua hasil audit yang sudah berjalan. Misalnya, oh kemarin kami sudah menerjunkan 2 orang untuk pelatihan penyelian. Nah, itu diinfokan, dikaji ulang ya, sebagai komitmen dan tanggung jawab. Berarti perusahaan sudah mencoba menjalankan terkait dengan sumber dayanya, terkait pelatihan ya, itu. Nah, kemudian oh kami punya produk baru, misal terkait produknya. Nah, kami sudah trial dan sebagainya. Nah, itu diinfokan. Kita sudah internal audit tanggal sekian. Itu juga diinfokan, dikaji ulang. Tuh, nah, ini form ini bisa digunakan untuk internal audit halal kah, terus 9.001, 22.000, atau keamanan pangan, atau CCP silakan. Bisa untuk keluhan pelanggan, bisa untuk tinjauan manajemen. Nah, biasanya kalau tinjauan manajemen di sini, kalau misalnya Bapak dan Ibu mengadakan rapat kaji ulang, ya, atau tinjauan manajemen, ternyata ada keputusan-keputusan yang masih menunggu waktu. Nah, itu bisa menggunakan ini. Oh. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kaji ulang. Nah, kaji ulang di sini apa? Evaluasi aktivitas implementasi SJP yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem dijalankan terus berlanjut. Jadi Bapak dan Ibu, kaji ulang ini dilaksanakan 1 kali setahun dan harus ada prosedurnya. Sama seperti Bapak dan Ibu punya prosedur audit internal, punya prosedur uh, pembelian, punya prosedur produksi, punya prosedur pengadaan bahan, misalnya punya prosedur pengiriman. Nah, sama. Jadi kaji ulang juga ada prosedurnya, ya, prosedur kaji ulang sebutnya atau prosedur tinjauan manajemen itu boleh, ya. Terus 1 kali dalam setahun ada bukti tindak lanjut hasil kaji ulangnya, terus dipelihara Bapak dan Ibu kalau bisa bentuk soft copy, soft file ya, kemudian disampaikan ke pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas. Jadi apa saja yang dibahas? Nah, ini biasanya inputnya apa? Status kaji ulang sebelumnya. Kalau Bapak dan Ibu sebelumnya sudah pernah melaksanakan kaji ulang, terus sekarang mau melaksanakan kaji ulang di tahun yang berikutnya, ya. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang relevan, misalnya, oh Pak, ternyata berdasarkan regulasi penyelia halalnya satu perusahaan itu harus 2 orang, misalnya gitu ya. Nah, itu disampaikan. Kemudian terkait dengan kinerja dan efektivitas sistem yang dijalankan, Pak, kemarin kita sudah bisa di statusnya si halal, kita sudah proses untuk audit nih Pak, gitu. Jadi nanti akan persiapan audit rencana dijadwalkan tanggal sekian, gitu. Ya, terus ketidaksesuaian dan perbaikan. Oh, kemarin kita ada audit internal, Pak. Ada temuannya, misalnya kita harus beli palet, Pak, karena paletnya ternyata kemarin ada bahan yang nggak pakai palet, gitu ya, karena paletnya kami sudah kehabisan paletnya, jadi nggak punya stok palet, ya, harus disampaikan ketidaksesuaiannya apa, perbaikannya apa. Jadi kita harus beli palet nih, Pak, gitu. Kemarin purchasing udah coba PO misalnya ya. Terus kemudian hasil audit internal, hasil audit eksternal, kok misalnya ternyata kaji ulang di tahun berikutnya itu dilaksanakan setelah dilaksanakan kaji hasil audit eksternal. Misalnya Bapak dan Ibu mau audit sertifikasi, itu kan harus sudah audit internal, sudah harus kaji ulang. Jadi ketika nanti auditor datang, biasanya akan nanya nih hasil audit internalnya, hasil kaji ulangnya, itu mana ya. Nanti di tahun berikutnya ketika akan melaksanakan kaji ulang,
Ya, itu dibahas lagi nih hasil audit eksternalnya kemarin seperti apa. Oh, kemarin kita sudah audit eksternal Pak dari LPH untuk halal kita sudah tersertifikasi gitu. Untuk produknya apa saja nah disampaikan. Kemudian evaluasi kinerja supplier. Nah, ini juga penting Bapak dan Ibu. Jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu punya SOP terkait dengan evaluasi kinerja supplier. Karena biasanya auditor akan minta nih evaluasi supplier seperti apa. Ya, ada hasil evaluasi supplier atau tidak. Itu. Bapak dan Ibu uh, mulai juga audit supplier ya Bapak dan Ibu biar Bapak dan Ibu tahu apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan produk-produk yang kritis. Nah, kalau menggunakan produk kritis setahun sekali Bapak dan Ibu bisa mengadakan audit supplier. Untuk tahu nih ternyata kita ngambil misal audit supplier kita ngambil dari misalnya dari gudang ya, dari gudang misalnya produknya daging olahan, terus dari gudang misalnya gudangnya di Bantar Gebang misalnya Bapak dan Ibu ya, misalnya gudangnya Kiat Ananda lah ya. Nah, itu misalnya Bapak dan Ibu audit supplier ke sana untuk memastikan bahwa produk yang dikirim ke Bapak dan Ibu itu penyimpanannya sesuai suhunya, terus terpisah dari bahan-bahan yang tidak halal gitu. Terus pendistribusiannya juga menggunakan truk yang tidak disatukan dengan yang non halal, nah, itu boleh audit supplier ya. Atau Bapak dan Ibu misalnya belinya direct produsennya langsung misalnya ya. Pak misalnya Bapak dan Ibu beli bahan bakunya langsung dari si produsennya. Nah, Bapak dan Ibu boleh jadwalkan datang ke produsennya untuk melakukan evaluasi kinerja suppliernya. Itu boleh 1 tahun sekali Bapak dan Ibu mulai merencanakan. Nah, itu ada prosedurnya ya Bapak dan Ibu ada SOP-nya. Itu. Kemudian kecukupan sumber daya, peluang untuk melakukan perbaikan. Outputnya apa? Keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan. Terus kemudian kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem jaminan produk halal. Ya, nah kemudian, nah ini risalah kaji ulang Bapak dan Ibu mencakup 5 kriteria. Ya, bentuk notulennya bebas. Jadi Bapak dan Ibu boleh selama ini sudah pakai bentuk notulen meeting yang sudah ada formatnya boleh. Atau biasanya menyebutnya minutes of meeting. Ya, itu biasanya ada nama pesertanya, nama yang memberikan apa namanya pemaparan. Nah, biasanya ada di situ ya apa saja yang akan dibahas dicampur dengan rapat yang umum biasa Bapak dan Ibu lakukan bisa. Jadi digabung ya. Hanya nanti pas rapat kaji ulang, pas rapat tersebut ditambahkan terkait dengan 5 kriteria ini. Hal-hal yang terkait dengan sertifikasi halal. Baik, sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke studi kasus? Cukup ya, Bapak dan Ibu sudah. Oke, Bu Rika silakan. Ya, selamat siang Bu. Ini mau nanya Bu. Silakan Bu Bu Rika. kalau ya, Bu untuk kaji ulang manajemen itu sebenarnya ada batas waktunya nggak ya Bu ya? Soalnya kan kalau kaji ulang manajemen tuh melibatkan beberapa kepala bagian ya Bu. Nah Mm-mm. itu sebenarnya ada waktunya nggak sih Bu untuk kayak maksimal 2 minggu atau maksimal seminggu untuk penyelesaian masalahnya gitu. Oke. Sebenarnya nggak ada. Ini untuk si kaji ulangnya atau penyelesaian untuk si perbaikan ketidaksesuaiannya, Bu Rika? Kaji ulangnya sih Bu. Jadi kan Ah, nanti harus sebenarnya mm. harus kaji ulang dulu kan ya Bu, baru bisa penyelesaiannya nih. Kalau kaji ulangnya mundur terus kan biasanya penyelesaiannya juga jadinya mundur terus nih gitu. Iya, biasanya gini. Biasanya Ketika begitu. ketika ada ketidaksesuaian, terus harus dibahas dengan departemen yang lain ya. Biasanya kan kita ada rapatnya ya, Bu Rika. Nah, ternyata di rapat itu nanti diputusin nih. Oh, ya udah perbaikannya seperti ini diselesaikan tanggal sekian, tanggal sekian. Kalau batas waktunya sih nggak ada, Bu Rika. Jadi tergantung ketidaksesuaiannya. Ya, kalau misalnya ketidaksesuaian itu hanya terkait dengan SOP kah atau terkait dengan harus merevisi checklistnya kah gitu ya atau harus membersihkan oh ternyata kemarin ditemukan eh, ada ada tikus lewat di gudang misalnya gitu berarti kan penanganan pest controlnya kurang nih ya. Nah, jadi
perbaikannya kita ini aja deh, sewa bagian pest control dari luar gitu. Jadi datanya 2 minggu sekali kita pasti bisa pegang. Jadi ketika ada audit sudah ditangani sama bagian pest controlnya langsung. Nah itu bisa selesai misalnya dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. Karena kalau penyelesaiannya terlalu lama itu nanti kalau auditor ngaudit itu jadi pertanyaan gitu. Ini kok lama banget gitu ya. Gitu. Jadi Nah, nggak ada batas waktunya sebenarnya, tapi lebih baik diselesaikan lebih cepat seperti itu. Karena kalau berarti kalau hmm, berarti kalau di peraturan BPJPH-nya sendiri itu nggak tertulis ya, Bu. Soalnya kan ya kan ngalamin sendiri ya, Bu, beberapa bagian kan nggak pasti langsung dikerjain, nggak langsung pasti diperbaiki nih, Bu. Ada hmm, aja mundurnya. Masalah-masalah di lapangan kan begitu ya, Bu, iya biasanya. benar-benar. Yang cepet ya cepet, yang lama ya lama banget. Nggak apa-apa, Bu Rika. Jadi misalnya Biasanya kayak sudah gitu. melaksanain audit internal nih, sudah melaksanakan kaji ulang, tapi belum close, udah keburu audit eksternal, ya. Iya, Nah, Bapak, Bapak dan Ibu, tadinya kan mungkin iya, mungkin kan kalau misalnya ada datanya nih dari BPJPH atau secara resmi gitu, waktu kaji ulang tuh maksimal berapa minggu atau 2 minggu gitu, kan itu bisa jadi banding kita ya sebagai hmm, sebagai auditor nih, sebagai audit internal tuh jadi hmm, lebih kuat gitu, nekennya gitu sih Bu. Oh ya nggak udah ada. Bu. Jadi nggak ada. Yang penting Bapak dan Ibu setahun sekali melaporkan hasil audit internalnya, itu ya. Untuk Ya. batasan penyelesaiannya, Bapak dan Ibu nggak usah takut. Misalnya pas audit internal, aduh kita masih belum bisa nih nyelesain yang ini nih, karena barangnya baru bisa datang setelah audit eksternal gitu ya. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Kalau misalnya nanti dilihat sama auditor eksternal, nggak apa-apa. Yang penting Bapak dan Ibu sudah ada tanggal penyelesaiannya, sudah ada bukti perbaikannya. Misalnya kalau barang itu datang harusnya setelah audit internal tanggal sekian, udah ada bukti PO-nya misalnya gitu. Itu nggak masalah. Ya. Walaupun validasinya belum bisa karena barangnya kan belum datang. Ya. Nah itu nggak apa-apa Bapak dan Ibu nanti sampaikan saja. Sampaikan saja sama auditor eksternalnya kalau iya Pak Bu, ini kemarin kami sudah selesaikan tapi baru PO aja karena barangnya baru bisa datang di bulan Oktober misalnya gitu. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah oh diumpetin aja deh supaya nggak ketahuan auditor eksternal. Nah, itu nggak usah ya Bapak dan Ibu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Itu bukan sesuatu yang major. Di halal itu tidak ada critical major, tidak ada major, tidak ada minor, tidak ada ya Bapak dan Ibu. Jadi yang nanti kok misalnya sudah critical major, Bapak dan Ibu harus diaudit ulang itu tidak ada. Jadi kalau misalnya kelemahannya kritis atau tidak kritis saja. Jadi kalau misalnya kritis, sebaiknya diselesaikan secepat mungkin, gitu ya. Bu, Jadi berarti bisa itu susah Bu Ai, kritis. berarti itu berlaku juga di ini ya, Bu. Di checklist audit internalnya itu nggak Hmm, perlu pakai major, nggak minor gitu perlu, ya, Bu. betul. Jadi hanya kritis sama tidak kritis aja ya, Bu. Iya, betul. Oh, iya, iya, iya. Saya Pakai itu selama ini saja. soalnya pakai 3 itu, Bu. Nggak apa-apa Saya kalau samain sama ini soalnya kan sama sama Bepom jadi 9001. sekalian. Oh Iya, gitu. Iya, iya iya, sama betul. CPKB, Bu. Betul, Bapak dan Ibu. Kalau BPOM itu juga 9001 ya. Ada Iya, major, 9001 betul. minor ya. Terus Iya. kemudian ada observasi misalnya ya, saran-saran aja misalnya itu benar. Jadi nggak apa-apa Bapak dan Ibu kalau mau menggunakan itu, tapi dari halal sendiri dia cuma oh kritis atau tidak kritis, oh kok kritis berarti harus ada SH-nya nih. Kita harus minta nih sama si produsennya supaya mereka mensertifikasi halal misalnya seperti itu. Ya atau kita ganti aja deh gitu loh. Toh kan stoknya udah bulan depan juga udah habis misalnya gitu. Kita ganti aja suppliernya kita langsung PO misalnya seperti itu. Ya. Jadi nggak ada Bapak dan Ibu grade-nya nanti sekian gitu ya, nggak ada. Nah, BPOM kan juga masih grade ya, Bu Rika ya. Benar ya, BPOM tuh Iya, masih betul, Bu. misalnya grade-nya B gitu ya atau C Iya, gitu ya. iya Benar masih pakai grade masih betul. seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu Iya. nggak usah khawatir. Jadi sebenarnya halal itu lebih mentoleransi untuk Bapak dan Ibu. Tapi pastikan bahwa Bapak dan Ibu konsisten ya. Konsisten menggunakan bahan yang halal, kemudian laporannya gitu. Seperti itu. Begitu Bu Rika. Iya, cukup Bu Ai. Ya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama Bu Rika. Pak Arya, silakan Pak Arya. Ya, siang Bu Ayi. Bu Ayi Siang mau tanya Pak. Bu.
Mm-mm. mengenai sosialisasi ke seluruh karyawan, Bu. Nah, semisal Bu kita itu punya banyak cabang itu Bu ya di setiap kota gitu Bu, dan penyilihan halalnya itu kan satu Bu. Apa Mm. apa saat sosialisasi itu penyilah halal itu harus ada atau boleh Bu, semisalnya penyelia halal itu melakukan sosialisasi ke beberapa kepala gudang misalnya Bu. Nah, nanti dari kepala gudang ini nanti akan sosialisasi ke seluruh karyawan gudang Bu. Seperti itu apakah diperbolehkan Bu? Boleh, Pak. Silakan. Misalnya outletnya Bapak banyak nih cabangnya, sampai luar kota, sampai luar pulau, misalnya gitu ya. Tapi penyelianya cuma Bapak gitu ya. Itu boleh, Pak. Bapak ambil masing-masing kepala bagiannya, kepala cabangnya misalnya ya, ditrainingkan sama Bapak, nanti mereka yang melakukan sosialisasi itu boleh, Pak. Boleh seperti itu. Tapi kalau memang sudah terlalu banyak, sekiranya penyelia halal sulit untuk mengcover, sebaiknya di perusahaan menyesuaikan. Misalnya penyelia halalnya mungkin harus 2 atau 3 orang seperti itu, Pak. Jadi ketika mungkin Bapak sebagai penyelia halalnya sedang berhalangan, ya, ternyata sudah waktunya harus audit dan sebagainya, itu masih ada penyelia halal yang membackup Bapak seperti itu. Karena kalau untuk sosialisasi, Bapak bisa mengamanahkan dengan si kepala bagiannya nih ya, karena sudah disosialisasikan sama Bapak, mereka jadi tinggal mensosialisasikan di masing-masing outletnya, itu bisa. Tapi ketika audit internal, nah kalau ketika audit internal ini, Bapak mau tidak mau nanti sesekali harus berkunjung ke si outletnya tersebut, memastikan bahwa mereka ini konsisten dengan jalanin SCPH-nya. Seperti itu, Pak. Baik Bu, seperti 4 tanggung jawab yang disebutkan di awal itu Bu ya. Betul, iya Pak. Karena gini ya Pak, kalau punya outlet banyak atau cabang banyak itu kadang kan tiap cabang itu orangnya beda-beda ya Pak ya. Ada yang mungkin cabang atau outletnya, ada yang orangnya komitmen ya, mulai dari pasang kebijakan, terus mereka melakukan pengolahan dan sebagainya tertib gitu ya Pak ya, menggunakan APD dan sebagainya, dokumennya lengkap. Nah, ada yang outletnya mungkin dokumennya berceceran, cuma beberapa gitu ya, terus kemudian tidak disiplin. Nah, ada yang seperti itu. Jadi nggak semua cabang itu konsisten kadang, Pak. Nah, lebih bagus lagi kalau memang mereka benar-benar semua cabang itu konsisten. Tapi mungkin ada beberapa yang kadang ketika kita melakukan pengecekan ternyata mereka tidak konsisten, itu, Pak. Suka Ya, seperti itu biasanya, gitu ya. baik Bu. Mungkin Terima kasih begitu Bu. Pak Arya. Sama-sama Pak. Pak Sofyan, boleh silakan. Ya, Bu. Terkait dengan temuan audit juga kan ada dua kriteria, ada yang kritis dan non kritis. Nah, kalau Mm-mm. misalnya temuan auditnya itu kritis, terus kita kasih waktu kepada apa namanya penyelenggara tersebut, misalnya waktunya 1 bulan, terus tidak dilakukan perbaikan, itu bagaimana Bu? Apakah ada waktu tenggat waktunya gitu Bu? Sehingga kalau maksudnya apakah kalau sampai mereka tetap tidak melakukan perbaikan, apakah sertifikatnya dicabut atau gimana itu? Oh, enggak sih Pak. Enggak, enggak akan sertifikatnya sampai dicabut Pak. Ya, tidak sampai dicabut Bapak dan Ibu. Cuma nanti misalnya Bapak dan Ibu sekarang lagi proses sertifikasi nih ya Bapak dan Ibu. Terus ketika Bapak dan Ibu udah dapat jadwal dari LPH untuk diaudit nih ya. Nah, ketika sudah diaudit, Bapak dan Ibu perbaikannya lama. Nah, itu jadi membuat Bapak dan Ibu tertunda nih penerbitan sertifikatnya karena perbaikannya Bapak dan Ibu tidak dilakukan segera mungkin itu. Karena penerbitan sertifikat itu kan tergantung Bapak dan Ibu cepat atau tidaknya menutup perbaikan yang dilakukan auditor ya. Begitu juga kalau misalnya audit internal nih, jangan sampai terlalu lama ya Bapak dan Ibu, kecuali itu terkait dengan budget misalnya harus beli mesin karena nunggu budgetnya akhir tahun misalnya gitu, mesinnya baru kebeli tahun depan. Nah, itu Bapak dan Ibu masih bisa menutup di tahun depan gitu ya, karena terkait dengan budget gitu ya, kemudian mencari vendor mesinnya susah, nah misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya perbaikannya yang umum, tapi Bapak dan Ibu terlalu lama, nah itu nanti takutnya jadi temuan-temuan terus ya Bapak dan Ibu. Nah berarti selama ini perbaikannya Bapak tidak optimal kan ya? Kalau tidak optimal seperti itu, nanti Bapak dan Ibu
ditemukan sama auditor eksternal malah jadi temuannya jadi lebih sulit buat Bapak dan Ibu gitu. Jadi kalau misalnya yang biasanya yang halal itu yang bikin lama itu temuannya terkait dengan supplier Bapak dan Ibu kita punya bahan dari Ya, suppliers, nah, tapi dokumennya itu lama. ya betul Itu. Bu. Kebanyakan seperti itu Bu. Karena ya Ah, kita kan supplier kita kan banyak kan dari luar negeri juga ya Bu. Nah mm, itu kan kadang kita sulit mendapatkan apa permintaan kita gitu Bu. Dari sananya iya kan kita betul juga Pak. susah kan. Kesulitannya biasanya di supplier, Pak. Boleh, Pak, misalnya nanti Bapak punya beberapa alternatif supplier. Nah, supplier yang ini Bapak nonaktifkan dulu gitu loh untuk tidak Bapak gunakan karena ternyata kita kesulitan untuk meminta dokumennya. Seperti itu, Pak. Jadi Bapak punya beberapa alternatif supplier saja. Karena memang, Pak, dokumen dari supplier itu apalagi bahan-bahannya bahan-bahan dari luar ya, Pak, bahan-bahan impor. Ya. Eh, Apalagi kalau kita kuantitinya nggak banyak. Pak. Itu Hmm. mereka lebih susah lagi untuk ngasih dokumennya. Gitu. Tapi Ya Bapak betul boleh betul. boleh cek di web BPJPH, Pak. Untuk yang impor-impor ini mereka biasanya sudah terregistrasi BPJPH juga. Bapak bisa ngambil sertifikat halalnya di webnya BPJPH. Itu. Jadi boleh nanti Bapak tulis keterangan web BPJPH gitu ya. Itu nggak apa-apa. Jadi Bapak nggak butuh lagi dokumen flowchart-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi Bapak Ya. sudah punya misalnya dari yang registrasi mereka yang produknya impor dari luar, yang bahannya impor dari luar. Itu ada, Pak. Boleh dicek. Tapi kalau misalnya ternyata Bapak memang harus pakai, ternyata dia LHR-nya nggak RA sama BPJPH gitu ya, dan tetap Hmm. harus pakai itu, ya Bapak tetap harus minta flowchart komposisi COA. Itu sih, Pak. Oke Bu, Gitu. terima kasih Bu. Ya, Bapak dan Ibu, Pak Mulyono, Pak Deki, Pak Novanda, sebentar saya share itunya dulu, share, jangan ditutup lesennya. Saya share kita formnya dulu ya, Bapak dan Ibu, supaya nih Bapak dan Ibu ini apa namanya tidak terlewat untuk mengerjakan tugasnya sebentar. Saya infokan dulu untuk pengisiannya ya, Bapak dan Ibu. Baik, sebentar ya. Jangan diturunkan dulu, jangan di lower hand, tetap ya Bapak dan Ibu nanti biar saya tahu nih yang masih ingin bertanya. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi sudah mengisi ya di sini temuannya apa diminta oleh Bu Gita ya, Bapak dan Ibu. Itu. Nah, Bapak dan Ibu tadi Bu Gita sudah mencontohkan juga Bapak dan Ibu diminta untuk mengerjakan yang di sini ya. Benar Bapak Ya, dan Ibu, saya ya, memastikan ini. Benar ya? Tadi Bu Gita mencontohkan terkait dengan ini kebijakan. ya, Ya, oke, ya. baik. Nah, saya contohkan yang terkait dengan Bu Gita tadi ya, Bapak dan Ibu, kenapa sih tadi ini dia tidak memahami kebijakan halal? Karena pertama dia karyawan karyawan baru ya, Bapak dan Ibu. Terus kemudian kenapa mereka tidak memahami? Ya, karena di sini tidak ada prosedur sosialisasi terhadap karyawan baru. Nah, ini contohnya. Terus kemudian kira-kira apalagi Bapak dan Ibu kalau terkait si karyawannya tidak memahami kebijakan halal itu karena apa tadi? Karyawan baru karena tidak ada prosedur sosialisasi terhadap eh, karyawan baru. Ya, cukup mungkin ini ya, akar penyebabnya ini misalnya. Terus kemudian perbaikannya berapa? Perbaikannya apa? Perbaikan ini menjawab dari akar penyebab Bapak dan Ibu. Jadi di sini perbaikannya adalah melakukan melakukan merevisi dulu, merevisi prosedur sosialisasi, bentar, sosialisasi kebijakan halal terhadap karyawan baru. Perbaikannya ini. Nah, terus kemudian yang kedua melakukan sosialisasi kepada dua karyawan
tersebut ya, dan karyawan lainnya yang belum disosialisasikan. Sosialisasikan. Sebentar, yang belum disosialisasikan itu ya. Kemudian tindakan pencegahannya apa di sini? Kira-kira pencegahannya apa Bapak dan Ibu? Kalau perbaikannya sudah merevisi prosedurnya, terus melakukan sosialisasi, pencegahannya biar tahun depan tidak terulang lagi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Melakukan sosialisasi setahun sekali, Bu. Oke, melakukan sosialisasi secara berkala ya Pak? Ya, ya. Berkala 1 tahun sekali kepada seluruh karyawan baru maupun lama. Karyawan baru maupun lama ya, yang baru atau existing juga ya Bapak dan Ibu. Nah, tanggal penyelesaian ini Bapak dan Ibu ini tidak ada batasannya ya. Jadi silakan disesuaikan dengan temuan yang kalau terkait sosialisasi aja Mas seminggu bisa selesai ya. Misalnya tadi temuannya di tanggal berapa ini 28 Maret ya Bapak dan Ibu. Berarti perbaikannya kalau misalnya seminggu dari tanggal 28 ada di tanggal berapa kira-kira Bapak dan Ibu? Tanggal 4 ya? 28 ya sekitar tanggal 4. Berarti tanggal 4 April 2025 ya. Nah, tanggal verifikasi ini Bapak dan Ibu yaitu tanggal setelah tanggal Bapak dan Ibu penyelesaian ya. Jadi di sini tanggal verifikasinya kita buat di tanggal 5 April 2026. Nah, ini yang melakukan adalah si auditor internalnya. Komentarnya ini apa? Komentar ini verifikasi dan validasi menjawab dari tindakan perbaikan dan pencegahannya nih, Bapak dan Ibu, ya. Di sini berarti telah merevisi prosedur sosialisasi kebijakan halal tanggal. Nah, telah merevisi nih kebijakan halal tanggal berarti di antara rentang tanggal 28 sampai tanggal 4. Misalnya kita ambil di sini tanggal 30 ya. Tanggal 29, langsung diperbaiki ya, tanggal 29 Maret 2025. Terus disosialisasikan tanggal, nah disosialisasikannya di tanggal 30 nih Bapak dan tanggal 1 lah Bapak dan Ibu ya, tanggal 1 April 2025. Dalam kurung di sini terlampir daftar hadir sosialisasi, kemudian materi sosialisasi. Itu. Nah, kemudian sudah ya, ini sudah menjawab yang pertama dan kedua ya, Bapak dan Ibu. Kemudian melakukan sosialisasi berkala. Nah, ini berarti di sini membuat jadwal, telah membuat jadwal, sosialisasi setiap setahun sekali. Nah, setiap setahun sekali terkait kebijakan halal dalam tanggal berapa dibuatnya tanggal 30 Maret misalnya 30 Maret 2025 di sini terlampir jadwal sosialisasi. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini di sini berarti bisa di close ya. Opennya kita coret Bapak dan Ibu. Opennya kita coret terus auditornya si
Pak Toyib. Ya, sini tanda tangannya sama kayak tadi, Bapak dan Ibu. Nah, ini boleh kita pakai tadi ya, nama aja kita kayak tanda tangan. Nah, ini kurang besar ya, kita besarkan. Nah, ini kemudian diterima oleh si auditinya siapa Bapak dan Ibu di sini tadi? Auditi yang kebijakan halal. Bapak Budi. Ya, Pak Budi. Ini berarti Pak Budi. Nah, ini tanda tangannya Budi. Tuh, kemudian ini, nah diketahui ini nama penyelianya. Nama penyelianya di sini siapa Bapak dan Ibu tadi ya? Eh, auditor dan penyelia sama nggak Bapak dan Ibu? Sama itu tadi. Sama ya? Sama ya Sama, Pak Bu. Toyib ya? Sama. Iya, Ibu, sama. Pak Toyib. Pak Toyib. Sama, Bu. Berarti sama. Di sini kita tulis Pak Toyib ya. Sama kebetulan auditor internal sama penyelianya sama ya. Nah, ini nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi temuan ini dicari akar penyebabnya sesuai dengan studi kasus yang Bapak dan Ibu temukan di sini. Ya, kalau ini kan tadi bahan baku di gudang ya, niacinamide Bapak dan Ibu 15 drum plastik. Nah, Bapak dan Ibu tuliskan di sini kenapa dia bisa ada bahan yang berbeda, tidak ada di dalam daftar bahan. Itu kenapa? Nah, itu akar penyebabnya tuliskan, tindakan perbaikannya apa, ya. Terus kemudian pencegahannya bagaimana. Nanti Bapak dan Ibu tuliskan komentarnya di verifikasi dan validasi. Ini adalah validasi ini bukti si jadwalnya, kemudian bukti si daftar hadirnya, itu validasinya. Verifikasinya, ini tanggalnya, tanggal revisinya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu boleh yang tidak mengajukan pertanyaan boleh sambil dikerjakan. Saya sambil menjawab yang bertanya ya Bapak dan Ibu. Oke, ini perlu boleh saya tutup atau dibuka saja Bapak dan Ibu? Buka aja, Bu. Buka aja ya, boleh. Nih, ya Bapak dan Ibu. Sambil tadi ada yang masih Ya, resen. Bu. Oke, Pak Joko boleh Iya. sambil tanya Pak nanti saya. Oke, Bu, ini saya sambil, Bu. Hmm. Ini mempertanyakan masalah SDM ketika ini kan saya coba tempat kita kan baru mau sertifikasi halal dan di sini saya sebagai penyelia halal. Ketika nanti audit internal setelah saya sosialisasi ke bagian yang coba kita mau audit SDM orang yang ini auditnya saya di audit dulu eksternal atau saya audit dulu ke bagian yang saya audit ya yang saya tanyakan. Oke. Ada lagi Pak? Untuk auditornya sendiri pun harus ada spesifikasi jabatan atau tingkat itunya apa levelnya Bu yang untuk audit internal itu aja kriterianya maksud saya. Iya. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, Pak Joko, kalau audit internal dengan eksternal itu yang duluan harus Bapak dan Ibu lakukan adalah yang internal. Jadi, ketika Bapak daftar ke akuntansi halal, Bapak sudah menjalankan audit internalnya. Karena nanti ketika Bapak sudah dapat jadwal audit dari LPH, nanti LPH datang, mereka akan tanya hasil audit internalnya. Nah, sama dengan kaji ulang. Jadi Bapak pas mau daftar sertifikasi, Bapak harus sudah jalanin. Yang paling harus Bapak buat, yang harus Bapak dan Ibu siapkan, SOP-nya harus sudah siap. Kemudian sudah menjalankan audit internal. Kemudian sudah menjalankan kaji ulang. Misalnya, kalau dipastikan kira-kira kita akan diaudit dari mulai kita pendaftaran sampai ketemu dengan jadwal itu kira-kira 2 bulan. Nah, selama 2 bulan menunggu ini, paralel Pak, lakukan audit internal, lakukan kaji ulang. Itu. Jadi nanti ketika si auditor datang, Bapak sudah punya data audit internal, sudah punya data kaji ulang. Gitu Pak Untuk Joko. audit internal ini berarti nanti saya juga bakunya ya sebagai penyelia halal ya Bu.
Apa ada Ah, pendamping lain? Bapak kan sudah nulis di SK Tim tuh Pak, yang kemarin sama Bu Iya, Akvin ya. iya, iya. Nah, itu sudah nulis nama-namanya, itu bisa Hmm. bantu Bapak untuk audit internal. Jadi nggak cuma Bapak aja. Jadi Bapak Oh, boleh mengaudit, misalnya karena Bapak dari produksi, Bapak nanti ngaudit warehouse deh gitu. Nah, nanti tim Bapak yang dari warehouse misalnya akan diaudit sama purchasing misalnya gitu, sama PIC yang dari masing-masing bagian itu. Jadi kalau bisa dari masing-masing bagian itu diambil PIC-nya, Pak. Jadi bisa oke, di oke. cross nanti mereka bisa jadi auditi, bisa jadi si PIC bisa jadi PIC untuk auditi, mereka Isi per bisa jadi bagian itu diambil ya, Bu, iya, berarti ya. bisa jadi auditor internal juga. Oke, oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya, karena kalau untuk tim nggak wajib, nggak harus semuanya tersertifikasi penyelia ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau tim itu boleh non-Muslim, boleh belum tersertifikasi, tapi sudah Bapak dan Ibu sosialisasikan terkait dengan audit itu seperti apa, SJPH itu bagaimana, itu sudah disosialisasikan. Kemudian yang kedua tadi levelnya ya Pak ya. Nah, biasanya yang masuk tim manajemen ini PIC-nya itu biasanya PIC-nya itu supervisor Pak atau manajer. Tapi kalau untuk level dia jadi misalnya ketua tim atau anggota itu tergantung dari kebijakan top manajemen Pak. Misalnya top manajemennya memutuskan dia jadi ketua tim berarti misalnya memutuskan Bapak jadi ketua tim berarti Bapak ketua timnya karena dia kan sudah uji kompetensi, sudah lebih paham misalnya seperti itu. Boleh. Atau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya sistem ada manajemen representatifnya nih. Biasanya dia jadi lead auditornya nih, jadi ketuanya berarti Bapak dan Ibu yang sudah tersertifikasi penyelia jadi anggotanya. Itu. Jadi tergantung eh, kebijakan dari si top manajemen, Pak. Itu. Begitu Pak Joko. Gimana Pak Joko? Cukup? Untuk apa yang dimaksud dari kajian tim ketika nanti ada audit eksternal itu Notulen ya, meeting, Pak. untuk yang dimaksud kajian ketika kita ada audit Ah? eksternal itu Oh, berupa apa? Iya, iya. Bentuknya itu notulen meeting. bentuknya Bentuknya aku nanti ketika Bapak ditanya, mana hasil kaji ulangnya gitu ya? Atau oh hasil manajemen reviewnya, hasil tinjauan manajemennya mana Bapak tunjukin eh, notulen meeting pada saat Bapak rapat pindaran ya, kaji ulang. Daftar rapat hadirnya kajian. siapa saja, ya. Betul. Ada daftar Oh, hadirnya, ada hasilnya. Hasilnya itu notulen meeting, Pak. oh, formatnya hard copy apa bisa soft copy juga? Boleh, boleh soft copy, boleh hard copy. Itu. Oh, oke, Bu, Soft oke, oke. copy itu soft copy itu biasanya buat backup sih, Pak. Tapi nanti kalau untuk nunjukin, biasanya kita nunjukin hard copy. Tapi kalau misalnya Bapak ternyata hard copy-nya rusak, terselip, itu nunjukin soft copy aja. Di sini ada contoh format apa bebas kita buatnya? Apa ada Eh, contoh format untuk kajian? ada, Pak, di template SJPH-nya Bapak di paling bawah dari salah kaji ulang. Oke, oke, oke. Nanti kita cek lagi. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Nah, Pak Novanda, silakan. Baik, Bu, terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Pak. Kalau untuk dari pemaparannya cukup jelas, Bu, yang sudah disampaikan Bu Ayi. Saya menanyakan terkait teknis, Bu, ataupun Hmm, kondisi yang ada di perusahaan saya saat ini. hmm, Jadi, ketika saya sempat melakukan audit internal terkait untuk penyiapan SJPH ini sendiri, Bu, itu ditemukan yang namanya ada batas ruangan ataupun dana produksi saya itu berdampingan dengan tempat pencucian apa namanya tempat pencucian lah pencucian yang seperti kayak kita kan di produksi bakery seperti ke bekas loyang bekas bowl yang sudah dipakai untuk apa namanya mixing dan lain-lain Bu. Nah itu hmm. eh, sekatan sekatan ruangannya itu tidak menggunakan permanen bangunan Bu seperti batu bata atau apa. Kita cuma menggunakan apa namanya Partisi, sekatan Pak. seperti partisi stainless ya. Iya. Nah, itu apakah cukup seperti itu? Apakah harus tetap kita memberikan double 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 pengamanan seperti memberikan curtain, Bu?
tirai Nah, yang dari plastik gitu. iya, Atau iya. bagaimana tanggapannya, Bu? Iya, kalau partisi pembatasnya boleh Pak, nggak apa-apa. Nanti boleh ditambahin kertainnya Pak untuk pintunya. Jadi kalau pencucian kan agak kotor ya Pak ya, takutnya mungkin ada lalat dan sebagainya gitu ya. Nah itu tidak masuk lagi ke ruang produksinya Pak, seperti itu. Oh, Sama jadi wajib mungkin, eh, penambahan curtain itu, Bu ya? iya betul sama, boleh Pak pakai flycatcher-nya Pak di tempat pencuciannya nih Pak, biar ngurangin lalatnya kalau misalnya eh, produk bakery kan agak-agak manis ya Pak, jadi takutnya mengundang lalat juga ya. Diperhatikan juga bangunannya Bapak, sudut-sudutnya ada lubang dan sebagainya, takutnya nanti hamanya mungkin masuk ke dalam gitu Pak. Itu jadi boleh ditambahkan Oh, plastik iya, curtain iya. Pak. Sama flycatcher-nya takutnya lalat ya Pak biasanya ya. Yang paling mudah itu kan Iya. itu lalat sama biasanya sarang laba-laba sih ya Pak ya. Tapi kalau misalnya di Bapak menerapkan GMP biasanya ke monitoring tuh Pak, sama GMP kan dicek juga buildingnya ya, itu lantai gompal terus tembok terkelupas itu kan GMP-nya jalan tuh, jadi Bapak bisa mengurangi Hmm. hama-hama tuh kalau misalnya sudah terpantau di awal itu. Tapi kalau untuk flycatcher kita sudah menggunakan vendor ini sih, Bu, pest control. Oke. Hanya saja untuk Mhm. tidak masih belum menggunakan yang namanya curtain itu tadi. Apakah pada waktu aktual untuk pengajuan perpanjangan SH ini Mhm. itu kita tetap menggunakan curtain atau tanpa menggunakan curtain itu Lebih gimana, Bu baik ya? lebih baik pakai kerten Pak. Kayak misalnya Bapak mau masuk ke gudang ya, biasanya ya Pak ya, itu juga ada kertennya Hmm. kan ya Pak ya. Biar Iya. misalnya pintu gudangnya tidak langsung pas kita buka itu debu langsung masuk gitu ya. Biasanya ada ketutup sama kertennya nanti. Gitu. Oke. Boleh Pak. Oke, Bu, Nanti paham. Iya. tinggal maintenance kertennya aja Pak, dibersihinnya. Iya. Oke, Bu, Gitu. terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak. Satu lagi ya Pak, Bu, karena sini kayaknya sudah hadir nih Pak Aldo ya. Ya, izin, Pak. Ibu. Iya, baik. Nggak Eh, apa-apa Ibu, lanjut. Ya, satu lagi ya Pak Aldo, izin Pak Deki ya. Boleh satu lagi nggak, Bu? Boleh, boleh Pak Deki dulu nih, satu lagi. Ya, Pak Deki sama Bu Dewi nanti ya. Boleh, silakan. Ya, Bu, Siapa duluan makasih, Bu. ini? Pak Deki dulu Nah, ya. Oke. Ibu nggak apa-apa, Ibu. Oh, ladies first, Bu. Jadi pasti ya, nggak apa-apa, Bu. Bu Mari. Dewi, silakan. Makasih, Pak Deki. Silakan Bu Dewi. Ini, Bu, tadi terkait yang temuan, Mhm. yang nomor 1, itu kan lokasinya di divisi produksi ya, Bu ya. Ya, betul. Namun temuannya itu bukan di divisi produksi, tapi di HRD-nya. Jadi yang harus Oke, menindaklanjutinya adalah HRD, Pak oke, Ilham ya, Kepala oke. Divisi HRD. Ya, Nah, jadi yang menjadi penindaklanjut atau auditinya itu Pak Ilham atau Pak Budi? tetap Pak Budi, Bu. Tetap Pak Budi, tapi nanti Pak Budi mengkoordinasi sama Pak Ilham. Karena setelah ditelusur, eh, itu jatuhnya ke si HRD gitu. Jadi nanti Pak Budi koordinasi sama Pak Ilham melaksanakan tadi sosialisasi dan sebagainya, tetap nanti yang menandatangani di formnya itu si Pak Budi gitu. Tapi tetap prosesnya si Pak Budi koordinasi sama Pak Ilham bagaimana nih Pak kelanjutannya, harus training kah, harus sosialisasi, itu tanggal berapa, siapa aja yang harus di training itu tetap yang menjalankan si HRD. Tapi untuk penandatanganan ketidaksesuaiannya di form ini tetap si Pak Budi gitu Bu. Jadi kayak telusur, Bapak dan Ibu yang temuan di gudang nih, ya kan ternyata kok ada di gudang gitu ya. Pada saat mengecek gudang, ketemunya sama division head-nya gudang. Nah, tapi setelah ditelusur, berarti kan dari pembeliannya, ya. Dari pembeliannya, kenapa nih kok bagian pembelian beli gitu loh. Nah, jadi itu tetap nanti yang menandatangani formnya si bagian yang PIC pada saat ditanyakan. Kalau si pembelian, si HRD itu adalah ketika ditelusur, nah itu nanti Bapak dan Ibu juga ketika mengaudit, tidak hanya sampai di situ, tapi telusur. Ini awalnya berarti dari mana ya? Gitu. Seperti itu, Bu Dewi. Oh, jadi di lokasi audit ya, bukan siapa yang penindaklanjut ya, Bu ya. Iya, jadi di lokasi audit itu PIC-nya siapa? Misalnya Bu Dewi besok ngaudit nih
Ya, ketemu PIC orang gudang. Tapi setelah ditelusur, ternyata temuannya ke bagian HRD. Ya, ternyata ke bagian HRD. Nanti perbaikannya oleh si Pak Budi ini, Pak Budi koordinasi sama HRD. Seperti itu, Bu. Jadi Pak Budi Baik, Bu. akan koordinasi sama si Pak Ilham. Pak Ilham nih gimana nih Pak? Prosedurnya direvisi Pak. Ya, oke, saya revisi Pak Budi prosedur di saya. Kita sudah revisi tanggal sekian. Ini Pak Budi revisi prosedurnya. Kita sudah jalanin training nih Pak. Di tanggal sekian sosialisasinya, ini daftar hadirnya, ini materinya. Seperti itu Bu. Gitu. Oke, Jadi Bu. Makasih, tetap Bu. si Pak Budi yang harus koordinasi. Itu. Cukup Bu Dewi? Cukup, Bu. Terima kasih. Iya. Baik. Pak Deki silakan. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ini, Bu, masalah untuk sosialisasi kebijakan halal. Mhm. Itu kan kalau tadi sudah ada pertanyaan sih sebenarnya. Cuman saya ini bertanya ke kita satu perusahaan. Dan kita punya beberapa bagian ya, Bu. Ya, divisi gudang, divisi pengemas atau pengolahan gitu. Kita kalau kita ambil satu-satu tiap divisi, supervisor kita ambil untuk sosialisasi kebijakan, itu boleh nggak, Bu? Dan misalkan boleh, kan mereka harus sosialisasi ke teman-temannya atau ke timnya. Itu untuk sosialisasi mereka itu kita perlu ada dokumentasi nggak, Bu? Nah, gini Pak. Kalau begitu gini, pada saat Bapak mau sosialisasi ke misalnya supervisornya ya Pak ya, yang Ya, diambil Bu. masing-masing bagian supervisornya Bapak ambil semua pembelian, logistik, kemudian produksi, kemudian QA, itu diambil semua supervisornya untuk Bapak dan untuk Pak Deki sosialisasikan. Nah, nanti berarti penerapan ke masing-masing divisinya si supervisor ini bisa briefing, Pak. Bisa Ya. briefing tiap pagi. Itu dibuat prosedurnya. Itu perlu Tuh, ada ada dokumentasi nggak, prosedurnya. Bu? Nah, dokumentasinya itu checklist aja, Pak. Oh, Checklist, Bu. checklist dari si supervisornya kalau tiap pagi dia sudah membriefing. Itu, Ya, Bu. briefing di jam sekian, di jam sekian. Misalnya briefingnya di pagi dan pagi dan sore sebelum pulang misalnya gitu ya. Nah, itu ada checklistnya. Itu aja sih, Pak, nggak apa-apa. Oke, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Itu. Atau misalnya supaya nggak susah-susah, nggak ribet, misalnya di bagian manajemen, layar background komputernya deh, Pak, diganti kebijakan halal. Itu. Jadi pas buka, langsung kebijakan halal perusahaan. Oh, ya, Itu Bu. juga boleh. Atau operator, kalau saya dulu melakukannya gini, Pak, pakai card kecil ya, mereka kan punya locker ya, nanti mereka tempel di locker. Jadi ketika mereka mau ganti baju, mereka udah lihat tuh kebijakan halal. Oh iya, Bu, seperti kayak apa tuh buku saku Ya, itu juga, Bu ya, atau iya betul. oh ya, Atau Bu. mereka kantongin, jadi kalau mereka mau briefing, misalnya mereka lupa ya, mereka keluarin baca dulu, misalnya gitu Pak. Oh, boleh gitu, Bu ya. Oke, Bu ya. Boleh, boleh, Ya, silakan. Baik, ya, Bapak terima dan kasih, Ibu, Bu. Terima kasih, Bu. boleh sama-sama Pak. Boleh saya stop share ya? Izin stop share nih, Bapak dan Ibu. Sudah cukup paham ya untuk yang bahan, berarti Bapak dan Ibu bukan kebijakan halal. Silakan tindakan perbaikannya apa, tindakan pencegahannya apa ya Bapak dan Ibu. Pak Budi, terima kasih Pak Rendia, terima kasih Bapak dan Ibu. Aplausnya banyak sekali, luar biasa. Materi saya cukup sekian, sudah lewat juga Bapak dan Ibu, luar biasa diskusinya. Semoga ilmunya bermanfaat yang kami sampaikan, Bapak dan Ibu lulus semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih, semoga dapat dipahami yang saya informasikan kepada Bapak dan Ibu. Kita masuk ke materi berikutnya, silakan absen.